Rokok, biji, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi du'a, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa qala aidan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberkahi kehidupan kita. Maka salah satu ciri seorang hamba diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepadanya nikmat kesehatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nikmat lapang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nikmat yang dimana nikmat tersebut ia bisa beraktivitas normalnya seorang hamba dengan yang lainnya. Maka dengan nikmat tersebut ia menjadikan wasilah apa yang diberikan oleh Allah kepada dia itu dengan wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu nikmat luang, sehingga nikmat luang itu, nikmat waktu itu kita bertatap muka di masjid ini, kita bertatap muka di majelis ini dalam rangka satu, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur, sebagaimana para ulama mengatakan, bagaimana ketika seorang hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa ketika kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat tersebut kepada kita. Maka ada sebuah pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan sebagaimana para ulama mengutarakan hal tersebut. Mana yang lebih berat antara syukur dan sabar? Mana yang lebih berat antara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama menjawab, ulama salaf menjawab dengan jawaban, kami dan orang-orang soleh di antara kami, kata ulama tersebut, banyak di antara kami ketika ditimpa musibah, orang-orang di antara kami itu adalah orang-orang yang mampu bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lanjutan dari kalimat para ulama mengatakan, tetapi ketika kami ditimpa musibah, maka sedikit di antara kami yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau ditanya apa yang lebih berat antara syukur atau sabar, maka jawabannya yang berat itu adalah bersyukur. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Yang bersyukur di hadapan Allah itu, kata Allah, hanyalah sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Maka syukur, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa syukur ini bukan ditempatkan ketika melakukan amal ibadah saja, tetapi sebelum melakukan amal ibadah pun dan sesudah melakukan amal ibadah pun itu melakukan sifat syukur tersebut. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan kalimat uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada beberapa tingkatan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis arba'in dalam hadis arba'in poin kedua. Dalam hadis arba'in itu ada penjelasan mengenai Islam, iman, dan ihsan. Jadi tingkatan kualitas agama kita itu, Pak, kalau kata Nabi di dalam arba'in ini, hadis arba'in ini, itu tingkatannya 3. Ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, ada tingkatan ihsan. Loh, bukannya kalau berislam itu sudah tentu beriman? Belum tentu, Pak. Jawabannya itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Ada orang, ada orang jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam Al-Qur'an yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada orang yang berislam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kata Allah itu dia belum tentu beriman. Jawabannya itu ada di surat Al-Hujurat ayat 14. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Di dalam Al-Hujurat ayat 14 ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada Rasulullah. Arab Badui itu datang kepada Rasulullah dan bilang, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah. Engkau Muhammad sebagai utusan Allah. Tetapi dengan ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menegur bahwa orang itu belum tentu beriman, tetapi kualitas yang ada di dalam hatinya itu masih Islam. Karena kenapa? Ia beriman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ada maunya. Karena pada saat itu Arab dalam kondisi panceklik, kesulitan mendapatkan makanan, kesulitan untuk berekonomi, sehingga pada saat itu datanglah Arab Badui ini yang mengaku Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada Rasulullah, engkau Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi kata Allah, kamu belum beriman, tetapi masih Islam, karena hanya sebatas di mulut saja. Maka kata para ulama, al-iman itu dia disebut beriman ketika ia sudah diucapkan dengan lisan, baru diturunkan ke hati, tasdiqum bil qalbi, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Dan tasdiqum bil qalbi ini tidak hanya sebatas di hati. Lanjutan kalimat sebagaimana para ulama mengatakan adalah wa amalum bil jasadi. Sudah diucapkan dengan lisan, baru setelah itu dibenarkan dalam hati, setelah itu baru diamalkan dalam anggota badan. Baru itu disebut dengan kategori iman, sebagaimana klasifikasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 14 ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita banyak sekali melihat fenomena di tengah-tengah kita ataupun di luar sana, yang dimana ada orang yang rajin sekali datang ke pengajian, ada orang yang rajin datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita melihat sisi kehidupannya itu akhlaknya kurang baik. Nah, itu tidak banyak di antara kita, ataupun ada banyak sekali saudara-saudara kita yang di luar sana yang ibadahnya rajin, tetapi hubungan sosialnya terhadap sesama itu kurang. Nah, maka disebutkan dalam hal tersebut, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan juga dengan surat Al-Hujurat ini. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kalau kita berbicara akhlak, Allah itu disebut dengan Khaliq, sang pencipta.
Al-Khaliq, sang pencipta. Sedangkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini itu disebut makhluk. Proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu disebut khalaqa. Kita ini disebut makhluk, Pak. Tumbuhan, hewan, manusia itu disebut makhluk. Tuhan kita itu disebut Al-Khaliq. Proses penciptaan kita itu disebut khalaqa. Nah, setiap perilaku yang dikeluarkan oleh kita, makhluk-makhluk Allah ini, maka itulah disebut dengan akhlak. Jadi Allah itu khaliq, proses penciptaannya itu disebut khalaqa. Jadinya suatu apa yang diciptakan oleh Allah itu disebut makhluk. Maka makhluk ini ketika berperilaku, maka itu disebut dengan akhlak. Nah, maka ketika kita berbicara akhlak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam sekali orang-orang yang dimana ibadahnya baik, tetapi tidak memiliki output yang baik terhadap akhlaknya. Maka sholat misalnya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat 5 waktu sebagai kewajiban seorang hamba. Maka bagaimana kewajiban ini itu berdampak, bermanfaat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan di luar masjid. Maka sekali lagi kita katakan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah agama yang paripurna, agama yang universal, yang dimana jangankan urusan ibadah yang dimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya contohkan kepada kita, kita mengeluarkan baju itu ada doanya, Pak. Kita masuk keluar WC itu ada doanya. Kita makan itu ada doanya. Bercermin itu ada doanya. Bahkan dalam urusan dari ujung kaki sampai ujung kepala itu diurusi oleh agama. Jadi jangan sampai kita salah paham, agama itu bukan hanya sebatas di masjid. Tetapi Islam itu, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, Islam itu harus dibawa dalam rumah kita. Islam itu dibawa dalam bertetangga, antara hubungan kita dengan tetangga kita. Islam itu dibawa ke lingkungan organisasi kita. Islam itu dibawa bagaimana kita berbisnis ketika di pasar, bagaimana kita ketika kita bekerja di kantor. Maka jangan sekali-kali kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW yang sudah Rasulullah SAW contohkan kepada kita bahwa Islam itu bukan sebatas di masjid, tetapi Islam itu ketika kita berekonomi, Islam itu ketika kita berpolitik, Islam itu ketika kita berumah tangga, Islam itu bagi seorang pelajar ketika ia di kelas ataupun di kampus. Maka Islam inilah yang menjadikan kita masuk ke ranah kafatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam dalam keadaan sempurna, dalam keadaan keseluruhan. Lanjutan dari kalimat itu adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan, innahum lakum aduwwum mubin. Maka sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita sebagai orang Islam yang mungkin kita merasa diri kita sudah rajin ke masjid, diri kita sudah rajin ke kajian, diri kita sudah rajin mengaji ataupun tadarusan, jangan sampai kita termasuk dari golongan-golongan orang yang mungkin banyak ilmunya tetapi akhlaknya buruk. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang pandai ibadahnya tetapi tidak memiliki kepedulian terhadap sesama. Jangan sampai kita rajin membaca dan mentadabburi Al-Quran, tetapi lidah kita sangat mudah mencela, sangat mudah
mengadu domba, sangat mudah dalam menjelekkan saudara-saudara kita. Maka iman yang baik, iman yang bersih itu akan melahirkan akhlak yang baik. Itu akan melahirkan output yang baik dalam keseharian kita, dalam ketika kita bersikap. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali lagi dalam hadis tadi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis arba'in itu, yang tadi ada Islam, yang tadi ada iman, maka puncaknya itu adalah ihsan. Ihsan ini bisa kita katakan sama dengan takwa. Ihsan itu sama dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, sebaik-baik ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, itu adalah takwa. Takwa ini para ulama menyebutkan, mendefinisikan dalam beberapa hal bahwa takwa ini merupakan sifat berserah diri kita kepada Allah, sifat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempelajari ilmu akidah, para ulama itu menyebutkan mengenai raqaizul ibadah. Raqaizul ibadah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada orang yang tipe ibadahnya itu mengharap pahala di sisi Allah. Ada orang yang beribadah itu dengan alasan takut disiksa, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana siksaan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, yang paling tinggi derajatnya kata para ulama adalah orang yang beribadah kepada Allah atas dasar cinta. Jadi raqaizul ibadah itu ada 3. Ada al-hubbu, cinta. Yang kedua adalah al-khawf, dan yang ketiga itu adalah ar-raja. Jadi ada 3 tipikal seorang hamba yang beribadah kepada Allah. Ada yang pertama tadi itu, dia beribadah karena ia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia mengharap bagaimana nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya surga, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan yang kedua itu adalah ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia takut. Karena ia takut disiksa, karena ia takut Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya neraka. Nah, tetapi puncak dari itu semua adalah ia beribadah kepada Allah atas dasar cinta. Ia tidak peduli apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala. Ia tidak peduli apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan surga baginya ketika ia beribadah. Tetapi yang ia pedulikan adalah bagaimana ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia memiliki benefit, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala meridhai suatu hambanya, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan dan orang yang bisa menjatuhkan. Dalam biasanya kita mendengar suatu muqaddimah, para ulama mengatakan may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, suatu keberkahan dalam kita, maka tidak ada satupun orang yang bisa mampu menyesatkan kita. Sebaliknya pun seperti itu, wa may yudlil fala hadiyalah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seorang hamba, mencabut keberkahan di dalam kehidupan kita, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan kepada kita rahmat, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan kita hidayah yang bisa membimbing kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai di antara kita yang ketika bersalah langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk membaca Sayyidul Istighfar di setiap pagi dan sore. Bagaimana penghulunya istighfar ini merupakan bentuk pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,